Imamat pada pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai 21 yang berbunyi demikian. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu harus dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya jangan ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang lebihnya boleh juga dimakan pada hari keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian pada kesempatan ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema sentral yang diberikan bagi kita yaitu dengan tema kurban keselamatan. Kalau kitab Imamat berisikan hukum-hukum yang diberikan Tuhan Allah bagi umat Israel melalui Musa ketika mereka keluar tanah Mesir dan sedang berada di Sinai. Hukum-hukum ini diberikan Tuhan Allah bagi umat Israel agar hidup mereka mampu menjaga kekudusan hidup mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebab itu pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini ada terdiri dari dua hal penting yang disampaikan kepada kita. Hal pertama, dalam ayat yang ke-11 membuka bagian ini dengan pernyataan, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Kalimat hukum tentang korban keselamatan adalah korban sukarela yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang itu korban syukur yang pertama dan kedua, korban karena nasar, dan ketiga
korban sukarela. Jadi korban keselamatan itu adalah jenis korban sukarela, bukan karena korban penghapus dosa. Korban ini memperlihatkan relasi damai dan ucapan syukur kepada Allah. Kata hukum di sini bukan sekedar aturan buatan manusia, melainkan merupakan petunjuk ilahi yang menuntun umat dalam penyembahan yang benar. Karena itu dalam ayat yang ke-12 dijelaskan bahwa bila korban keselamatan itu dipersembahkan sebagai korban syukur, maka harus disertai dengan roti tidak beragi yang dicampur minyak dan roti tipis yang juga diolesi minyak. Ini menunjukkan bahwa korban ini bersifat sukarela sebagai bentuk respon atas anugerah Tuhan. Roti tidak beragi melambangkan kemurnian dan pemisahan dari dosa. Sebab dalam tradisi perjanjian lama, ragi seringkali menjadi simbol dari dosa atau pengaruh yang merusak. Karena itu maka secara unik ayat yang ke-13 menyebut bahwa persembahan ini juga harus mencakup roti beragi. Ini berbeda dari kebanyakan korban lainnya di mana ragi itu dilarang. Dalam konteks korban syukur, roti beragi tidak dibakar tetapi dimakan oleh imam. Itu melambangkan bahwa kehidupan nyata umat itu termasuk kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka juga diangkat dan diterima dalam persekutuan yang kudus. Karena itu dalam ayat yang ke-14 menyatakan bahwa sebagian dari roti itu harus dijadikan persembahan, unjukkan kepada Tuhan, yaitu diangkat dan diberikan kepada imam. Dan ini menegaskan bahwa bagian dari korban tersebut merupakan milik daripada Allah yang diseluruhkan melalui imam. Artinya ibadah bukan berkaitan dengan tindakan pribadi, namun di dalamnya itu melibatkan akan umat, melibatkan persekutuan dan pelayanan para imam sebagai perantara antara Tuhan Allah dan umat itu. Jadi hukum jihad pada kurban keselamatan itu merupakan suatu korban syukur sebagai tanda daripada persekutuan. Hal yang kedua yang ditujukan bahkan ditekankan dalam korban keselamatan, dalam ayat yang ke-15 ditekankan bahwa daging korban syukur itu harus dimakan pada hari yang sama saat korban dipersembahkan dan tidak boleh ditinggalkan sampai pagi. Ketentuan ini mencerminkan kesengsaraan, kesucian dan kesungguhan dalam penyembahan itu. Itu berarti ucapan syukur tidak boleh ditunda atau dianggap ringan, namun harus dilakukan dengan segera, dengan sepenuh hati bagi setiap orang percaya. Oleh karenanya dalam ayat 16 dan 17
Dikatakan bila korban itu adalah korban nasar atau korban sukarela, maka diperbolehkan untuk dimakan sampai hari kedua. Namun jika masih ada sisa pada hari ketiga, maka daging itu haruslah dibakar habis dan tidak boleh dimakan karena dianggap najis. Ini menegaskan bahwa pentingnya ketaatan terhadap waktu dan bentuk ibadah sebagai bentuk hormat dan sebuah pengakuan atas kekudusan Tuhan. Bahwa memang Tuhan Allah tidak bisa dipermainkan dalam kehidupan manusia. Bahkan umat itu harus serius untuk melakukannya. Inilah yang ditekankan pada ayat yang ke-18 yang memberi peringatan keras bahwa jika seseorang tetap memakan daging korban pada hari ketiga, maka korban itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Akan dianggap cemar dan orang yang memakannya dianggap bersalah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, karena itu dalam ayat-ayat yang terakhir, ayat 20 sampai 21, Tuhan memperingatkan bahwa jika ada seseorang yang dalam keadaan najis memakan daging dari korban keselamatan itu, maka ia harus disingkirkan dari umatnya. Kenajisan bisa berasal dari bentuk kontak dengan orang najis, pada binatang haram, atau benda najis lainnya. Karena itu maka hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang tidak menjaga kekudusan akan kehidupannya tidak layak mengambil bagian dalam ibadah itu. Relasi dengan Allah itu mengisyaratkan bagi kita bahwa hidup yang kudus dan hormat terhadap batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang menjadi sebuah penekanan bagi kita melalui pembacaan firman ini? Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita mesti pahami bahwa memang ibadah dan syukur kepada Allah itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan hidup yang kudus sebagai Tuhan. Karena itu dari ayat-ayat bacaan dari ayat 11 sampai 21 mengajarkan bahwa korban syukur itu harus dipersembahkan dengan ketulusan hati dan sesuai dengan aturan kekudusan. Bagi orang Kristen pada masa kini berarti bahwa ucapan syukur dan ibadah kepada Allah itu bukan hanya tentang soal kata-kata atau kebiasaan semata-mata dalam hidup kita, melainkan itu harus lahir dari hati yang benar dan bahkan disertai dengan hidup yang taat, hidup yang bersih di hadapan Tuhan Allah sendiri. Karena itu maka kita tidak bisa memisahkan antara ibadah itu dan kehidupan sehari-hari. Kekudusan pribadi menjadi syarat mutlak dalam sebuah persekutuan bersama dengan Allah. Hal yang kedua sebagai pesan bagi kita adalah persekutuan dengan Allah dan sesama itu haruslah dijaga dalam kesadaran dan dalam kekudusan hidup kita bersama dengan Tuhan. Korban keselamatan dalam imamat adalah bentuk dari perjamuan bersama antara Allah, imam, dan bersama dengan umat itu.
Maka hal ini mencerminkan bahwa hubungan iman, relasi kita tidak bersifat individual atau untuk diri sendiri, melainkan selalu dan senantiasa dijaga dan bahkan lahir dari secara iman, persekutuan bersama dengan Allah. Karena itu maka bagi kita sebagai orang percaya, kita mengingatkan bahwa persekutuan seperti dalam perjamuan kudus dan hidup bergereja itu haruslah dijaga dalam kesadaran akan kekudusan kita, akan kasih dan tanggung jawab terhadap sesama kehidupan kita umat manusia untuk memuliakan akan kebesaran Tuhan Allah. Karena itu maka biarlah firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini menjadi bagian terpenting untuk selalu menjaga relasi hubungan kita bersama dengan Tuhan Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.